Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafan Basya. Saya akan menceritakan teks biografi tentang Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi sejak tahun 1921. Dia menjabat sebagai kanselir dari tahun 1934 sampai 1945. Dia juga menjabat sebagai diktator dari tahun 1934 sampai 1945. Dia juga pernah menjadi tentara di Perang Dunia I dan dia bertanggung jawab atas kejadian Holocaust, yaitu genosida terhadap 6 juta kaum Yahudi. Kisah perjalanan hidup Adolf Hitler, yaitu Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 Juni 1889. Dia terlahir sebagai anak keempat dari pasangan yang bernama Alois dan Clara. Hubungan dia dengan ayahnya tidak begitu dekat, namun dengan ibunya dia sangat dekat karena ibunya mengasuh dia dengan penuh kasih sayang. Dia awalnya tumbuh menjadi anak yang pintar di sekolah dan menjadi anak yang ceria. Namun semakin dia tumbuh, dia menjadi anak yang nakal, seperti dia melakukan hal yang tidak baik gitu, seperti merokok dan memimpin perampokan dan lain-lain. Dia juga terobsesi dengan nasionalisme Jerman hanya karena ingin menentang apa yang dikatakan oleh ayahnya, yang juga sebagai pejabat publik Austria. Ayahnya meninggal karena pendarahan pada paru-paru sebelum Adolf Hitler berusia 16 tahun. Dan ketika Adolf Hitler berusia 16 tahun, dia putus sekolah. Dia sering menghabiskan waktunya dengan menonton opera bersama teman satu-satunya, yaitu August Kubizek. August Kubizek adalah orang yang menulis ingatannya tentang Hitler muda dan mengatakan bahwa Hitler adalah seorang pembicara yang luar biasa, begitu mengoceh. Dan pada saat usia 18 tahun, dia izin pergi kepada ibunya untuk mengikuti ujian masuk sekolah seni di Wina, yaitu di Akademi Wiener Academy of Fine Arts pada tahun 1907. Dan hasilnya pun gagal. Lalu dia harus segera pulang karena mendapati ibunya itu sedang sakit. Dia selalu menemani ibunya, selalu mengurus ibunya, namun kesedihan mendatangi diri Hitler karena melihat ibunya meninggal. Dan pada tahun 1958 Hitler mengikuti lagi tes masuk sekolah seni di akademi yang sama, dan hasilnya pun sama karena karya seninya tuh masih dianggap terlalu mentah gitu oleh akademi di sana. Dan setelah itu Hitler berkeliaran di kota Wina berharap untuk menemukan karir di bidang seni, namun dia tidak pernah mencapainya. Tanpa dukungan orang tuanya, Hitler berakhir hidup di jalanan. Di sana dia melihat bahwa kekecewaan orang-orang terhadap orang Yahudi kaya yang menyimpan kekayaannya. Di sanalah dia mulai dendam dengan orang-orang Yahudi. Di Wina itu dia juga kepercayaan ekstrimnya terbentuk, yaitu antisemitisme. Pada saat usia 24 tahun, dia memutuskan untuk pindah komunis di Jerman karena dia tidak suka akan kehadiran kaum Yahudi yang mana mendominasi di Austria. Selama 1 tahun dia juga hidup di jalanan, dia menjadi pengambara di jalanan sampai suatu yang besar terjadi. Pada
tahun 1914, ketegangan di Eropa meletus menjadi Perang Dunia I. Dalam beberapa hari dia mengajukan diri untuk menjadi tentara angkatan darat. Dia pernah terluka 2 kali, dan saat terluka kedua kalinya dia mendapat kabar bahwa Jerman kalah di Perang Dunia I. Kondisi ini melemahkan Jerman dan mempermalukan rakyat Jerman. Hitler yang melihat negara Jerman yang ia cintai ini terhina seperti ini, mengatakan bahwa kebencian tumbuh dalam dirinya kepada 2 pihak yang bersangkutan, yaitu komunis dan Yahudi. Ia percaya bahwa 2 pihak tersebut telah menusuk Jerman dari belakang dengan menyebarkan perbedaan pendapat dan propaganda anti perang. Pasca Perang Dunia I, Jerman mengurangi militernya. Akibatnya Hitler tidak lagi menjadi tentara, namun dia masih menjadi informan Jerman. Pada saat itu komunis di Jerman merencanakan untuk melakukan revolusi. Pemerintah khawatir akan hal itu, jadi pemerintah menugaskan Hitler untuk melaporkan setiap ada partai baru yang mengancam partai baru dengan ancaman komunis gitu, dengan ancaman timbulnya komunis. Dan lalu muncullah satu partai yang disingkat DAP, atau artinya tuh Partai Pekerja Jerman. Partai itu tuh mengibarkan sejumlah bendera merah, yang dimana pada saat itu identik dengan komunis gitu. Jadi Hitler mengikuti rapat untuk mengintainya, namun ternyata partai tersebut sama sekali bukan komunis. Dia ekstrem kanan atau fasis. Lalu si Hitler bergabung di partai tersebut, dan dia menyampaikan pidato yang membuat kagum petinggi-petinggi partai tersebut dan pendukung partai tersebut. Singkat cerita, dia berhasil menjadikan partai tersebut menjadi partai terbesar di Jerman. Akhirnya dia mencalonkan dirinya untuk menjadi presiden, namun dia kalah dengan jenderal Perang Dunia I, yaitu Paul von Hindenburg. Namun karena dia adalah pemimpin partai terbesar di Jerman, dia meminta Presiden Hindenburg untuk menjadikannya kanselir. Singkat cerita, dia berhasil menjadi kanselir, dan saat Presiden Hindenburg meninggal, dia menjadi diktator. Saat menjadi diktator, dia membalaskan dendamnya hingga membuat 200 orang terbunuh, dan dia membalaskan dendam pribadinya terhadap orang Yahudi, yaitu genosida terhadap 6 juta pria, wanita, dan laki-laki Yahudi. Pria, wanita, dan anak-anak Yahudi. Dan tidak lama setelah dia menjadi diktator, dia ingin meluaskan wilayah Jerman, yang mana itu akan menyeret Hitler atau Jerman ke konflik global tragis kedua, yaitu Perang Dunia II. Perang Dunia II, singkat cerita, Jerman berhasil menjajah Austria, Cekoslovakia, Luxembourg, Belgia, Belanda, dan sebagian wilayah Prancis dan lain-lain. Namun pada akhir Perang Dunia II, Jerman yang masuk ke dalam blok poros itu kekuatannya semakin melemah. Atau blok poros itu kekuatannya semakin melemah, yang mana itu memudahkan sekutu untuk
menyerang kembali. Blok poros mundur hingga ke negaranya masing-masing. Perburuan itu terus berlanjut hingga ke pusat Jerman dan membuat Hitler terdesak, lalu memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri pada tahun 1944. Kesimpulan atau teladan, maksudnya kesimpulan dari cerita ini adalah kelebihan Hitler adalah orang yang orang yang bisa mengambil kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dia adalah orang yang semangat juangnya tinggi. Lalu masalah dia adalah dia adalah anak yang hancur, maksudnya anak yang broken home, dan kekurangannya adalah dia pemarah gitu. Dia membalaskan dendam pribadinya dengan cara yang salah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.